Mungkin yang harus kita khawatirkan pertama kita lihat dari makronya dulu ya. Kemarin ada statement dari Ibu Sri Mulyani kalau misalnya defisit APBN-nya ngelebar lagi nih. Makanya dia perlu diskusikan lagi dengan DPR. Asumsi defisit dia kalau saya nggak salah ingat itu plus minus 6% dari GDP. Equally 1T. Nah, di situ sih dari prospek makro kita sih udah gambaran yang nggak enak ya. Kalau kita breakdown lebih jauh, di situ ada asumsinya bahwa penerimaan pajak akan menurun. Jadi otomatis mungkin chance pemerintah adalah menerbitkan surat utang lagi. Nah, mungkin yang kita khawatirkan dari prospek makro ini adalah cost of fund sama bobot hutang kita ya, hutang debt to GDP kita ya. Nah, itu yang mungkin tonnya nggak begitu bagus. Terus kalau misalnya kita melihat lagi ke IHSG per sektornya atau mungkin secara internasionalnya kan kita juga tahu berapa sentimen lagi nggak bagus nih. Contohnya geopolitik Amerika, China dan dengan negara-negara lainnya terkait dengan virus ini dan penanggulangannya. Kemudian juga nanti mau ada di November mau ada election juga di Amerika. Nah, di situ juga mungkin ada faktor ketidakpastian yang mesti kita antisipasi. Mungkin yang bisa kita prediksi dalam waktu dekat ini kita terkait dengan kinerja ekspor impor kita, yang mana kan tiap bulan datanya rilis, inflasi kita datanya rilis. Nah, dari situ mungkin kita bisa dapat gambaran terkait dengan aktivitas ekonomi kita. Nah, kalau misalnya di kuartal 2 ini resultnya nggak begitu bagus, aku rasa itu pasti akan inline ke GDP kita, yang mana kan di kuartal 1 aja kita dropnya lumayan, di kuartal 2 kemungkinan dropnya akan lebih jauh lagi. Itu sih gambaran yang Mbak untuk IHSG di setelah Lebaran ya. Jadi masih kurang begitu positif ya. Kalau kita Iya, lihat, betul. kita sempat juga berbicara dengan beberapa institusi besar, tampaknya memang nadanya masih wait and see, mereka belum akan masuk terlalu banyak ke pasar karena berbagai risiko ini. Tapi kalau kita lihat perdagangan kita sendiri memang ini sangat dipengaruhi asing menurut Anda Indra. Jadi kalau artinya asing masih terus keluar akan terus terkoreksi. Iya betul Mbak, jadi gini, mungkin yang mendriver IHSG kita seperti kita tahu kan utamanya sektor keuangan, sektor perbankan ya. Kita tahu mayoritas bank-bank di LQ45 itu dijual habis-habisan sama institusi foreign. Nah, kita juga tahu kalau misalnya ambil contoh aja BRI itu porsi asingnya itu lebih besar daripada porsi publik untuk free floatnya ya. Nah, itulah kenapa sentimen asing ini otomatis pasti akan menekan IHSG. Nah, kalau untuk kita ngebahas sektor perbankan, pasti semua view-nya sama, NPL sama cost of fund, sorry. Satu, cost of fund bank itu pasti akan sama, flat. Tapi yang namanya NPL pasti bengkak. Nah, besarnya berapa, terus juga income mereka dari pembayaran bunga pinjaman juga kan pasti akan terhambat juga. Nah, itulah saya lihat kenapa sampai saat ini masih ada ketidakpastian di sektor perbankan. Apalagi diprediksi banyak pihak bahwa di kuartal kedua ini angkanya bakal lebih parah daripada kuartal 1.